Gimana adik-adik hari ini? Semua sudah pakaian rapi? Sudah dong. Semua sudah siap memuji Tuhan? Sudah dong pastinya adik-adik ya. Nah, adik-adik sudah berpakaian rapi, sudah siap memuji Tuhan. Jangan lupa hari ini adalah hari pertama di tahun 2021 kita ibadah bersama-sama di rumah. Walaupun di rumah adik-adik gak usah khawatir, itu sama saja buat Tuhan. Nah adik-adik, memang kita ingin sekali ya ketemu dengan teman-teman kita semua, tapi adik-adik corona belum pergi. Jadi kita sama-sama berdoa ya adik-adik, supaya coronanya segera berakhir hingga kita bisa berkumpul lagi beribadah di gereja bersama-sama. Ya kan adik-adik? Oke adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah, kita akan bernyanyi dulu lagunya Mata Tahua Manuhi. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan musik dulu. Musik. Sebelumnya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Julianti. Adik-adik, kita akan berdoa. Semua adik-adik kakak undang untuk melipat tangannya lalu menutup matanya. Kita berdoa. Bapa sungguh cinta kasih, Bapa yang sangat baik, kembali kami mengucapkan segala puji syukur kehadiran Tuhan untuk kasih penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh perdana beribadah sekolah minggu bersama teman-teman kami di HKBP Citra Indah Jonggol ini. Tuhan Yesus, saat ini kami masih tetap harus beribadah di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjauhkan, Engkau akan membuang jauh virus corona ini dari permukaan bumi kami ini, khususnya dari Indonesia, sehingga kami bersama teman-teman kami boleh memuji menyembah nama Tuhan di dalam bait-Mu yang kudus di gereja. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa kepadamu buat setiap aktivitas kami 1 minggu ke depan. Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Buat pembelajaran yang masih harus kami lakukan di rumah, kiranya Engkau yang tetap memberkati kami. Tuhan Yesus, demikian juga buat orang tua kami, kiranya Engkau yang memberikan mereka kesehatan, Engkau yang memberikan mereka rezeki yang melimpah dan mengalah daripada-Mu. Tuhan Yesus, demikian juga buat guru-guru sekolah minggu, Tuhan yang memberkati mereka, berikan kesehatan, berikan kepintaran dan kebijaksanaan, agar kiranya senantiasa boleh membimbing adik-adik sekolah minggu tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan hanya kepada tangan pengasihan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti menjadi pelita bagi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dosa-dosa kami yang banyak ampunkan itu, agar kasih karunia yang akan Tuhan berikan kepada kami tidak terhenti. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi lagi Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Seharusnya bukan Tuhan Yesus yang menderita, tetapi seharusnya kita manusia. Tapi karena kasih Tuhan Yesus, makanya Dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk melepaskan dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Musik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu sekalian. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau masih menjagai kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berfirman di tengah anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak kesayangan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, pada adik-adik sekalian, tertulis di dalam Yesaya 53, dimulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 53 dari ayat 3 sampai ayat 7. Amang akan bacakan untuk kita sekalian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Amang mau bertanya kepada kita. Siapa di sini yang suka mengganggu temannya? Siapa di sini yang suka menyakiti hati temannya? Dia suka mengejek temannya, dia suka mengatakan kata-kata kasar kepada temannya. Ada dari adik-adik yang suka seperti ini? Ada yang suka mengejek temannya, menggunakan kata-kata kotor untuk temannya? Sekarang Amang mau tanya lagi. Siapa di sini yang suka menolong temannya? Siapa di sini yang baik hatinya kepada teman-temannya? Siapa di sini yang mau membantu teman-temannya? Ada dari adik-adik yang suka menolong temannya, membantu temannya? Amang mau bercerita sedikit. Suatu hari
ada semut yang sangat sombong. Dia melihat orang lain dengan sangat sombongnya. Dia melihat burung-burung di udara terbang, dia mengatakan, kalian hanya bisa terbang, gak bisa seperti aku, bekerja keras setiap hari. Lalu dia melihat kupu-kupu yang lain, lalu melihat hewan-hewan yang lain, aku tetap yang paling hebat, aku tetap yang paling kuat. Suatu ketika dia melihat seekor ulat. Ketika itu datang hujan, datang badai, datang banjir. Ulat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya tergenang oleh air itu. Lalu si semut mengatakan kepada si ulat, kamu itu tidak ada gunanya, kamu itu tidak bisa apa-apa. Datang hujan seperti ini, naiklah ke atas pohon supaya kamu gak kena banjir, kata si semut kepada si ulat. Berhari-hari berlalu, berbulan-bulan berlalu, tiba-tiba si semut jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Dia tidak bisa keluar dari lubang itu. Tetapi ada seseorang yang menolong dia. Siapa itu? Seekor kupu-kupu datang menghampiri dia. Dia mengangkat semut itu, mengeluarkannya dari lubang itu. Lalu si semut berkata kepada kupu-kupu, kenapa kamu mau menolong aku? Kenapa kamu mau membantu aku? Padahal aku sudah menghina kamu, aku sudah mengejek kamu, kata si semut kepada si kupu-kupu. Lalu si kupu-kupu berkata, kita memang semuanya telah diselamatkan. Kita sudah lebih dulu ditolong oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Ulat yang kamu ejek dulu itu, ulat yang tidak bisa berbuat apa-apa itu, sekarang menjadi seekor kupu-kupu yang bisa membantu kamu. Sekarang adik-adik tahu nggak? Kita sering mengejek teman kita. Kita sering menyakiti hati teman kita. Kita tidak tahu di kemudian hari mungkin dia yang menolong kita. Di kemudian hari mungkin dia yang akan memberi bantuan kepada kita. Sama seperti Tuhan Yesus di Nazaret. Dia yang menolong kita, dia yang membantu kita, dia yang memberikan keselamatan kepada kita. Kita sudah melakukan yang jahat, menyakiti hati teman-teman kita. Kita sudah melakukan yang jahat, menyakiti orang-orang di sekitar kita. Kita sudah jahat, menyombongkan diri kita, menggunakan kata-kata kasar. Tetapi Tuhan Yesus tetap menolong kita. Dia memberikan dirinya menjadi korban atas dosa-dosa kita, atas dosa-dosa manusia. Kita mempunyai teman yang sangat baik, yaitu Yesus Kristus. Apakah adik-adik mau seperti Tuhan Yesus Kristus? Mau meneladani kehidupan seperti yang dilakukan Yesus Kristus? Coba bayangkan, kita yang melakukan kesalahan, kita yang melakukan dosa, kita yang melakukan kejahatan, tetapi Yesus yang harus disalibkan, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Apakah kita mau terus-menerus melakukan dosa? Apakah kita terus mau untuk menyalibkan Yesus? Mari mulai dari sekarang Amang mengajak kita anak-anak sekolah minggu supaya kita membantu teman-teman kita, supaya kita mau menolong teman-teman kita, supaya kita mau melakukan yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Maukah kita anak sekolah minggu untuk menolong teman-teman kita, berbuat baik untuk sesama? Maukah kita menjadi teman seperti Yesus Kristus yang menolong kita, yang membebaskan kita dari dosa? Saya yakin semua anak-anak sekolah minggu mau untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang sama seperti Yesus Kristus menolong orang lain. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, kami anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Tuhan, ajari kami supaya kami mau saling tolong-menolong, supaya kami saling mengasihi teman-teman kami,
seperti Engkau yang telah menolong kami dari dosa-dosa kami, seperti Engkau yang telah menyelamatkan kami dari kesalahan-kesalahan kami. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan setiap harinya. Ajari kami anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, supaya menjadi orang yang lebih baik lagi setiap hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Amang calon pendeta Ben. Nah, adik-adik, begitulah penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, tapi karena Tuhan Yesus itu sudah disalib, kita memperoleh kemenangan, ya kan adik-adik? Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita bernyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Musik. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari adik-adik semua yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Semoga adik-adik semua sehat-sehat di rumah ya. Jadi kita bisa beribadah lagi minggu depan ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.